Oke, langsung saja kita mulai. Ini ada sebab umur dan kematian. Kematian memang misteri, namun setiap manusia sudah diingatkan bahwa kematian akan menjemputnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surat Al-Jumu'ah ayat 8, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepadanya, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sunatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surat Ali Imran ayat 185, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Pengurusan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang kedua, mengkafani jenazah. Yang ketiga, mensolati jenazah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menguburkan jenazah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimatikan ini ada 3. Yang pertama, syaratnya yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Syarat yang ketiga yaitu bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, syaratnya harus muslim, berakal, dan baligh. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, berkepribadiannya jujur dan soleh. Keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Dan yang kelima, jenis kelaminnya sama. Jenazah laki-laki maka dimandikan oleh laki-laki, dan jenazah perempuan dimandikan oleh orang perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Selanjutnya, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang memiliki standar, hindari terkena hujan atau sinar matahari, dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, menutupi mayit agar auratnya tidak terlihat. Ketiga, yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan untuk memandikan mayit adalah air suci dan disunahkan mencampurkannya dengan sidr atau bidara atau larutan kapur barus. Yang keempat, menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Ini disunahkan 3 kali dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu dilanjutkan dengan anggota badan sebelah kiri. Selanjutnya, yang kelima, membersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Karena membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan. Kemudian yang ketujuh, mewudukan jenazah, sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih.
Dan yang terakhir disirami dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Yang kedua yaitu mengkafani jenazah. Hal yang disunahkan dalam mengkafani jenazah antara lain, yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Yang kedua, kain kafan hendaknya berwarna putih. Jika jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3 lapis, sedangkan bagi jenazah perempuan 5 lapis. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris atau diambil dari baitul mal jika tersedia, atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kemudian, selanjutnya, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Mengkafani jenazah laki-laki. Bentakan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih besar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung, telinga, mulut, topul, dan bibir yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti tersebut selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Mengkafani jenazah perempuan. Susun kain kafan untuk masing-masing bagian dengan tertib. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Kedua, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tiga, tutuplah kain pembungkus pada kedua pahannya. Selanjutnya, pakaikan sarung dan juga baju kurungnya. Yang kelima, rapikan rambutnya lalu julurkan ke belakang. 6, pakaikan kerudung. Yang ketujuh, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan lalu digulungkan ke dalam. Dan yang terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Mengurusan yang selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Pihak yang paling utama